Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita yang tentunya dalam setiap pertemuannya kita mewawancara teman-teman entrepreneur dari Bandung yang masih muda dan ternyata walaupun muda sudah punya kesuksesan. Hari ini kita akan wawancara Kang Unggul dari Olah Karsa. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Halo Kang Unggul. Halo Kang Apa Iba. kabarnya? Baik, terima kasih sudah diundang. Senang banget Kang Unggul hari ini hadir. Karena biasanya kita ketemu di agenda-agenda formal cuma selewat-selewat aja. Saya juga sering lihat Kang Unggul banyak beraktivitas di dunia entrepreneurship, khususnya di dunia sustainability. Dan sekarang teman-teman semua, ini Kang Unggul punya posisi yang keren banget sebagai Ketua Badan Kajian Strategis Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Barat. Nah, Siap. hari ini kita akan ngobrol-ngobrol Kang Unggul. Siap, Pengen Kang. tahu Kang Unggul dalam kesehariannya itu bisnis apa aja yang dikerjakan, ada misi apa yang ya harapannya bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang nonton nantinya. Ya. Tapi sebelum sampai ke sana, kita pengen kenal lebih jauh dulu Kang Unggul. Asli mana, lahir di mana, Oke. besar di mana, dan ya kemudian mungkin kalau kita boleh tahu latar belakang pendidikannya juga gimana. Silakan. Siap, terima kasih Kang Ibam. Waktu dan kesempatannya ini luar biasa kita bisa ngobrol hari ini dan keren banget podcastnya. Applause dulu dong. Pertama, tadi udah sampaikan ya, jadi memang aktivitas lebih banyak di perusahaan yang kami bangun, namanya Olah Karsa. Jadi basically ini Olah Karsa dulunya adalah sebagai sustainability consultant, Kang Ibam. Seperti yang diketahui, sustainability ini 2-3 tahun ke belakang, perkembangannya relatif cukup baik ya. Lagi sangat ramai sekarang. Lagi ramai. Banyak orang yang bahas dan banyak perusahaan yang akhirnya butuh. Betul. Baik itu globally dan akhirnya nasional juga akhirnya juga cukup berkembang. Dari sisi regulasi juga growing, Kang. Jadi akhirnya kita dapatlah momentum perkembangan isu terkait dengan sustainability ini. Nah, singkat cerita dari konsultan kita berkembang menjadi grup sebetulnya. Olah Karsa Group yang mana kita punya 3, kita nyebutnya strategic business unit. Pertama adalah kita fokus di sustainability services and technology. Jadi kita mengembangkan berbagai macam layanan dan teknologi terkait dengan sustainability. Yang kedua, kita menyebutnya sustainability industry. Jadi kita juga baru masuk di industri used cooking oil. Kalau akang-akang tahu tentang minyak jelantah ya. Minyak jelantah. Nama kerennya aja used cooking oil, yang itu bisa dimanfaatkan sebagai sustainable aviation fuel atau bioaftur sebagai bagian dari sumber energi baru terbarukan. Baru yang ketiga, kita baru bangun beberapa model pendidikan di bidang sustainability. Jadi sejauh ini aktivitas di perusahaan di 3 sektor itu, Kang. Termasuk yang terbaru kita dikasih tugas juga nih di HIPMI baru belajar di Badan Kajian Strategis. Gitu, Kang. Oke, jadi itu yang dikerjakan ya, Betul. Kang, ya sama teman-teman Olah Karsa. Oke, Betul. sebelum kita ngulik lebih lanjut seperti yang tadi saya bilang, kita pengen tahu lebih detail tentang Kang Unggul. Kang Unggul lahir di mana, Kang? Saya lahir cukup jauh dari sini, Kang, di Kabupaten Tulung Agung. Di Tulung Agung. Tulung Agung. Tulung Agung itu Jawa Tengah apa Jawa Timur? Jawa Timur. Jawa Timur Selatan ya. Wong Jowo. Yes, jadi Jaksel, anak Jaksel. Jawa Selatan. Oke. Lahir di sana. Lahir di sana, Kang. Sekolah di Sekolah sana. SD, SMP, SMA di sana. Oke. Dan takdir membawa kita ke Bandung. Jadi saya kuliah S1 di Politeknik Kesejahteraan Sosial. Oke, di Dago Atas kalau teman-teman Di Dago Atas. tahu. Lalu kemudian saya sempat merantau sebentar di Jakarta, Kang. Kerja sebentar di konsultan juga. Tapi kemudian saya sambil lanjut sekolah di Trisakti, kebetulan majornya sustainability. Oke, pertanyaan dulu, Kang. Masa kecil sampai SMA tuh di Jawa. Hal apa yang akhirnya membuat rantau ke Bandung? Karena kan sebetulnya sekolah bagus di Jawa juga banyak. Sekolah bagus di Jawa Timur juga banyak, ya kan? Iya. ITS, Ya, UNER, Brawijaya, betul. macam-macam tuh ada banyak. Kenapa akhirnya jauh-jauh ke Bandung? Ya, pertama memang dari kecil, Kang. Saya kebetulan dari SMP itu sudah ngekos. Oke. Jadi dari SMP, SMA, kita sudah terbiasa merantau lah. Nah, singkat cerita, kita nggak pengen lagi di arena Jawa Timur, atau bahkan mungkin Jawa Tengah ya, yang masih relatif, mungkin ketemunya temannya, probabilitas kita ketemu teman sekolah itu tinggi gitu. Jadi akhirnya memutuskan kita coba cari kampus yang bidangnya kita sukai, dan kalau bisa sih jangan ketemu teman lagi gitu. Oke. Salah satu kita search
Karena orang tua lebih prefer ke sekolah kedinasan waktu itu, ketemulah. Sekolah kedinasan tuh yang begitu lulus udah langsung ikatan dinas kurang lebih gitu. Betul, tetapi takdir membawa ke jalan hidup yang lain kan. Jadi saya justru malah agak cukup jauh dengan dunia pada waktu kuliah S1 yang S1-nya berarti jurusan? Jurusannya itu hanya ada di STKS, yaitu Social Work. Oh, oke. Yang mana sebetulnya lebih banyak diserapnya ke Kementerian Sosial karena mereka kan kampus di bawah Mungkin kalau di Kementerian kampus biasa yang pada umumnya orang mengenalnya kesejahteraan sosial gitu Sosial. kali ya, Yes, Kang ya? lebih dekat ke sana, betul. Oke, lebih dekat ke sana. Kenapa akhirnya memilih jurusan itu, Kang? Awalnya? Memang dulu cukup interest dengan dunia itu, Kang. Oke. Habis itu berkembang silaturahmi, dan dalam satu waktu aku pernah ikut kelas. Satu kelas yang namanya Newbie Fund Entrepreneur pada waktu kuliah di STKS. Nah, itu akhirnya membuka banyak paradigma baru lah. Dan dengan mengambil satu keputusan, setelah lulus saya pengen jadi entrepreneur. Maka 1 tahun bekerja di konsultan ini sudah dalam misi saya akan membangun perusahaan ini sendiri. Gitu. Oke, yang jadi pertanyaan, menjadi entrepreneur itu adalah cita-cita dari kecil atau enggak sebetulnya? Enggak. Oke, bukan jadi cita-cita. Kalau dulu kecil kemudian kuliah, awalnya memang pengen berkarir aja, mungkin bekerja. Berkarir aja, kita belum terbayang bahwa karena kan kita jauh dari privilege ya mungkin yang dulu ngekos itu masih di Tulungagung atau pindah kota? Masih di Tulungagung tapi mungkin jalan 40 kilo lah lumayan. Jadi kita anak kampung ke kota ya cukup jauh. Iya. Jadi memang dari dulu sangat terbiasa untuk melihat potensi, melihat peluang apa nih yang kira-kira baru yang mungkin bisa dikerjakan, yang challenging akhirnya diambil. Oke. Betul. Nah, terus sejarahnya sampai akhirnya jadi membuat Olah Karsa itu gimana? Sempat setahun lah bantu-bantu di konsultan. Di situ dapat insight bahwa di industri itu kebutuhan terhadap sustainability rupanya cukup besar. Dan saya melihat ada beberapa celah di konsultan itu operating modelnya nggak banyak yang cukup baik lah. Saya berpandangan seperti itu. Jadi akhirnya scalability bisnisnya ya nggak berkembang gitu Kang Imam. Sehingga dari situ ya kayaknya mesti buat satu platform yang atau perusahaan yang bisa kita kerjakan sendiri. Kebetulan co-founder kami itu background-nya adalah IT ya. Jadi ketemu di kuliah atau enggak itu? Nah, co-founder kita justru malah teman SMP. Balik lagi teman SMP. Teman SMP, dia dari kuliahnya di Malang. Tapi kita invite, aku ceritain lah beberapa hal, hasil kerja di konsultan sebentar ya. Nah itu yang akhirnya diformulasikan kita buat software. Jadi kita buat beberapa software untuk sustainability. Nah dari situlah Olah Karsa mulai. Jadi akhirnya Olah Karsa itu dimulai dari sebuah mungkin bahasa kita adalah opportunity. Nggak ada orang-orang yang memang mungkin paham banget soal dunia ini dan bikin toolsnya. Betul. Tahun berapa ya waktu itu? 2000 pas COVID. 2020-2021 lah. Pertanyaan, umur berapa waktu itu Kang memulai ini semua? 23, 24 mungkin. Untuk orang yang usianya masih muda di umur 23 udah membuat itu, artinya kan sebetulnya ada perjalanan panjang sebelumnya. Nggak banyak orang umur 23 itu berani untuk doing something yang ya beyond dan ngambil resiko. Kalau misalkan Kang Unggul ceritakan sebelumnya itu apa yang akhirnya bisa membuat Kang Unggul punya keberanian? Apakah dari ya terdidik buat ngekos, terdidik buat jauh, terdidik buat ngerantau, terdidik untuk akhirnya bertahan hidup gitu? Gimana Kang? Itu satu hal yang tentu membekali ya Kang. Jadi akhirnya kita nggak ada lagi beban ya. Mungkin mau kita dimanapun ya, kita akan tetap berusaha untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi. Dan syukur alhamdulillah ketika di Bandung masih tetap bisa silaturahmi Kang. Saya nggak mungkin bisa join kelas tanpa bisa silaturahmi dengan teman-teman dan seterusnya. Nah dari situ perspektif bisa dibuka gitu Kang. Dan yang kedua pengalaman organisasi saya pikir juga cukup signifikan membantu. Dulu ikut organisasi apa aja Kang? Ya namanya sekolah paling kayak pramuka kayak gitu-gitu. Simple tapi sebetulnya itu punya exposure yang cukup signifikan sih buat perkembangan kita ke depan. Yang jadi pertanyaan, umur 23 bikin sesuatu. Nggak banyak orang yang mungkin trust ya. Itu terjadi di Akang atau nggak? Terjadi dong. Terjadi. Kang Ibang juga terjadi kan? Terjadi. Saya juga bisnis umurnya umur segitu soalnya. Segitu ya? Ya betul sama. Gimana waktu itu awal mula ya Olah Karsa ini? Bagaimana bikinnya itu pertama? Pastikan ya tentunya saya nggak tahu apakah ada contohnya, apakah kemudian teman-teman ngembangin model sendiri. Terus bagaimana awal mula teman-teman memasarkan ini?
Ya, jadi memang betul Kang, itu menjadi salah satu hal yang bisa dibilang tantangan ya buat kita yang mulai di usia muda, mungkin bisa dibilang Belum segemuk sekarang kan? belum segemuk sekarang. Si kurus kering kerontang terus kayak ini orang yakin atau enggak ya gitu. Ya, terus juga portfolio juga cukup terbatas. Ya. Gimana caranya ya? Caranya adalah kita memperlakukan saja awal-awal jujur, saya approach beberapa klien yang ya udah bayarin kita biaya operasional aja deh. Oke. Tapi kita bisa dapat portfolionya gitu. Oke. Nah, jadi dalam beberapa case di awal itu yang saya lakukan gitu. Kalau boleh tahu secara spesifik apa yang sebetulnya dibikin dan kenapa orang-orang ini mau membeli gitu Mas? Ya, jadi di industri konsultan ini kan biasanya ya kita cukup paradoks juga karena biasanya orang tuh di industri konsultan yang dilihat figurnya. Oke. Figurnya nama besar, dia punya pengalaman yang panjang. Tapi justru kita sebaliknya gitu. Figurnya belum cukup bisa terpercaya, tapi saya melihat di figur yang besar ini terkadang delivery di lapangannya, kemudian juga outputnya itu juga terkadang bisa jadi kurang maksimal, Kang. Jadi ada beberapa hal, kalau kita bicara project management kan, bagaimana project itu bisa tepat waktu, tepat anggaran ya, on budget, on time, dan on scope gitu. Jadi sesuai dengan ruang lingkup ya, pekerjaan yang diminta. Itu yang kita jaga betul, di luar daripada figur personal. Itu sih, Kang. Oke. 2 orang aja berarti waktu itu? 2 orang. Umur 23 dua-duanya? 2-3. Waktu itu posisi lagi di mana? Jakarta, Bandung? Kita sudah move ke Bandung. Jadi kita buat kantor dulu. Memulai dari kantor di mana waktu itu? Di Cimbuluit. Kita pernah kantor di Cimbuluit. Kemudian kita move di Buah Batu. Sampai sekarang kita di Sumarekon di Bandung. Teman-teman kalau datang ke Sumarekon, kantornya Olah Karsa itu adalah kantor yang sangat gede banget. Jadi kalau teman-teman datang ke sana ya, ruko gede banget, ada logonya gede banget. Nah, tapi yang pengen saya tahu adalah dulu awal mulanya dari ruangan segede apa? Segede ini? Segede ini. Segede ini? Berdua. Ngantor berdua. Kayak orang gila ngobrol. Kayak orang gila berdua. Apa yang Akang tawarkan dulu waktu pertama kali ke temen Akang untuk akhirnya, yuk kita bikin ini, gimana? Nah itu yang nggak mudah sebetulnya. Jadi finding the right partner salah satu kunci mungkin ya. Dalam mungkin Kang Ibam juga sama. Dalam bisnis, dalam organisasi, finding the right partner adalah kunci. Karena nggak banyak orang yang bisa percaya di level yang kita belum bisa melihat masa depan itu ada atau enggak gitu. Jadi saya bersyukur bisa dapat partner yang cukup bisa memahami dan bisa melihat masa depan itu jauh sebelum kita bisa melihat bisnis modelnya ini seperti apa sih ke depan. Kalau digambarkan dulu ngobrolnya sama temen SMP ini ngajaknya gimana? Bro, ada ini gitu. Kan nggak mungkin tiba-tiba iya juga. Iya kan? Iya, betul. Apa yang akhirnya membuat Kang Unggul rasa akhirnya dia klik dan akhirnya mau? Meskipun teman SMP sebetulnya kita cukup intens komunikasi dan ngobrol, Kang. Okay. Jadi update apapun perkembangan termasuk juga aku sedikit provokasi soal sustainability itu bukan waktu yang cukup singkat juga. Jadi udah cerita ini panjang. Feeding dulu. Bahkan dalam beberapa kali karena aku sempat bantu-bantu di konsultan, project yang aku kerjakan pun dioper. Aku invite. Oke. Jadi supaya tahu seperti ini pola projectnya, marketnya siapa. Jadi beliau cukup tahu juga dan akhirnya dari situ juga timbul trust kan. Oke, karena memang komunikasi jadi penting ya. Betul. Bagaimana akhirnya kita bisa menarik orang untuk akhirnya join sama kita saat orang ini tahu apa yang dikerjakan, betul, arahnya kemana, misinya kemana. Betul. Nah, balik lagi ke tadi di awal ini perusahaan-perusahaan seperti apa yang akhirnya percaya sama Kang Unggul? Apakah memang orang yang sudah kenal sebelumnya, atau sebetulnya ini adalah perusahaan-perusahaan baru yang memang diarah sama Kang Unggul? Kayaknya ini kita coba nih untuk tawarkan gimana, Kang? Nah ini sebetulnya nyambung juga dengan COVID, Kang. Jadi satu sisi kita approach beberapa orang yang sangat terbatas kita kenal untuk kita bisa dapat portfolio. Di sisi yang lain, pada waktu COVID itu adopsi digital menjadi solusi. Nah akhirnya kita mungkin cukup yang pionir lah. Perusahaan B2B, biasanya B2B ini kan nggak terlalu banyak exposure lah. Justru kita waktu itu masuk dengan membawa pola pendekatan pasar yang baru. Salah satunya adalah waktu itu Zoom kan masih belum cukup banyak lah. Kita buat forum-forum rutin setiap minggu, sharing session setiap industri. Jadi kita gilir misalnya minggu ini manufaktur, minggu depan perbankan, minggu depan lagi mungkin nanti industri tambang dan seterusnya. Itu kita gilir rutin sehingga kita bisa dapat database. Nah dari database atau yang saat ini mungkin banyak disebutnya leads ya, itu yang kita akhirnya gulung terus, kita approach, ajak ngobrol dan terus kita manage gitu kan. Oke, bagaimana meyakinkan orang-orang ini yang usianya mungkin terpaut lumayan jauhnya dengan Akang yang dan partner waktu itu yang umurnya 23, karena kan kalau bicara
eh, bayar operasional doang, ya artinya kan memang secara budget lebih murah. Ya. Tapi kan di sisi yang lain sebetulnya kan orang-orang ini juga mungkin melihat profilnya, melihat siapanya. Bagaimana waktu itu Kang Unggul yang mungkin tampilannya belum semeyakinkan enggak lah. sekarang akhirnya bisa ya udah Pak, pokoknya saya sama Bapak saya siap bantu atau ya udah saya sama Unggul aja, gimana itu? Meyakinkannya gimana? Portfolio sih sekali lagi. Portfolio kita track back lagi ke belakang track karena back udah lagi, punya. kita maksimalkan portfolio yang kita miliki. Yang kedua sebetulnya saya terbiasa juga untuk bangun komunikasi gini Kang. Kasih kami kesempatan deh. Jadi ibaratnya dalam beberapa project sustainability ini kan ada proses-proses awal yang biasanya tuh sudah masuk dalam komponen project. Tapi saya menawarkan, boleh nggak saya survei dulu ke site lokasinya. Jadi survei saya biayain sendiri, assessment saya biayain sendiri. Baru ketika udah jadi blueprint yang setengah matang saya propose gitu. Sehingga level kepercayaan itu juga bisa lebih. Jadi sebetulnya mungkin buat teman-teman semua ini yang mau merintis usaha ya. Jadi memang ya harus kita modal duluan ya Kang. Betul. Harus kita yang effort duluan, harus kita yang usaha duluan. Nggak bisa kita ya minta semuanya di awal kalau kita baru merintis usaha. Betul. Nah tapi kalau ditanya apakah itu adalah momen terberatnya olah karsa di awal? Atau sebetulnya ada hal lain yang mungkin berat waktu menginisiasi olah karsa ini? Sebenarnya di setiap fase itu punya level terberatnya masing-masing Kang. Kalau di level 1-2 tahun awal mungkin itu yang terberat. Karena kan membuktikan supaya proven apa yang kita kerjakan gitu ya lewat portfolio. Sorry, kalau boleh tahu project pertama Kang nilainya berapa waktu itu? Kecil Kang. 80 juta nih. 80 juta. Bagi dua lumayan lah ya. Bagi dua. Iya. Ada tim lagi tapi ya, bagi banyak kan. Iya, itulah dia. Itu project pertama. Project pertama. Gitu ya, Kang, ya? Project pertama. Ya, gaji pertama saya pun mungkin 1.300.000. Wah. Saya masih ingat betul. Berarti dibagi banyak ya itu ya. Dibagi banyak. Ya kalau angka begitunya gede, belum dipotong apa, dipotong apa. Gaji pertama segitu. 1.300.000. Tahun 2020. 2021 lah. Buset, itu sama gaji konsultan jauh lebih bagus gaji konsultan kan? Ya. Oke. Fase terberat Kang, balik lagi. Di awal itu, ada lagi nggak Kang kejadian-kejadian mungkin di awal? Nah, setelah fase terberat mungkin membuktikan supaya ini bisa proven lewat beberapa portfolio yang kita perjuangkan. Next step-nya itu biasanya ini sebenarnya sangat mungkin sering kita temui di HIPMI juga soal pembiayaan. Oke. Mungkin mulai dapat beberapa proyek yang nilainya cukup besar. Kendalanya adalah financing kan. Jadi dalam beberapa kesempatan ya kita cukup struggle juga untuk cari working capital yang bisa mensupport beberapa proyek yang baru kita dapatkan. Oke, selang berapa lama itu Kang? Mungkin dari awal sampai akhirnya wah pusing. Tahun 1-2 kita bicara portfolio, 3-4 itu mungkin bicara financing ya kan. Oke. Jadi tantangan terbesar. apa namanya tantangannya di sana? Di sana, betul. Waktu itu kalau boleh tahu karyawan udah berapa Kang? Mungkin sekitar 12-15 lah. Belum ditambah yang mungkin kalau ada project ngebantu dan project base betul. Itu yang tim inti ya. Oke. Jadi memang ya setiap fase itu pasti ada challenge-nya masing-masing. Betul. Tapi lewat semua ya Kang? Alhamdulillah, mudah-mudahan selamat. Oke, kalau misalkan kita boleh tahu lagi Kang, berarti sekarang olah karsa udah berapa umurnya? Umurnya 5 mau 6 tahun Kang, 5 tahun. 5 tahun, 6 tahun. Ya. 5 tahun lah. Jumlah klien kalau boleh tahu? Lebih dari 150 perusahaan. Kalau bertanya, isu sustainability ini kan di awal olah karsa ini berdiri, mungkin saya bisa katakan isu yang orang mungkin ada yang tahu, ada juga yang enggak. Gimana akhirnya Akang bisa meyakinkan di usia 23 tahun bahwa isu ini tuh adalah sebuah isu yang memang penting dan ya memang lu nggak cuma harus aware tapi juga harus into untuk akhirnya terlibat di isu sustainability ini, gimana? Betul sekali yang disampaikan Kang Ibam. Jadi memang sustainability ini PR-nya adalah di awareness. Jadi fokus perusahaan olah karsa ini selain harus buat produk yang bagus, layanan yang bagus, salah satunya juga kita harus bisa menciptakan berbagai macam awareness yang bisa diterima oleh stakeholder kita. Awareness nggak cukup hanya di level bawah, di level divisi-divisi ESG dan sustainability, tapi juga harus sampai ke top level management, baik itu C-level atau bahkan mungkin shareholder-nya. Nah, itu yang terus kita kerjakan dalam beberapa tahun terakhir. Makanya kita buat Indonesia Corporate Sustainability Outlook misalnya. Itu sebetulnya upaya kita untuk terus menciptakan awareness, Kang, di berbagai macam sektor. Di sisi yang lain, kami cukup intens juga kerjasama dengan beberapa asosiasi bisnis.
bagaimana mengkampanyekan bahwa sustainability ini menjadi salah satu nilai tambah untuk bisnis mereka. Gitu sih, Kang. Oke. Kang Unggul, pertanyaannya adalah kalau misalkan Kang Unggul sudah menjalani ini semua mungkin selama 5 tahun, dan tadi juga cerita soal bagaimana cara meyakinkan teman-teman di luar sana tentang sustainability. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, isu sustainability itu sudah seberapa besar di Indonesia, sudah seberapa penting di Indonesia, dan ya apakah ini memang sudah sesuai dengan yang semestinya? Ya, jadi memang isu sustainability ini ya cukup berkembang pesat, bisa dibilang 2-3 tahun ke belakang, Kang. Pertama karena memang secara global juga ini menjadi fokus utama ya. Di beberapa forum bisnis internasional, World Economic Forum lah, COP dan lain sebagainya, nggak ada yang lepas dari isu terkait dengan sustainability. Sorry saya potong. Kenapa, Kang? Karena mungkin di luar sana teman-teman nggak banyak yang tahu. Sustainability itu apa sih? Apakah sustainability itu adalah seperti daur ulang sampah? Mungkin itu kan yang dibayangkan sama teman-teman gitu ya, paling sederhana. Gimana, Kang? Ya, jadi itu memang dorongannya juga pertama World Economic Forum itu pernah merilis ada 10 resiko yang akan dihadapi dunia. Dalam 2 sampai 10 tahun ke depan. Dalam 2 dan sampai 10 tahun ke depan itu banyak diisi oleh resiko-resiko yang itu kaitannya dengan sustainability. Di luar resiko geopolitik, di luar mungkin resiko dunia lainnya gitu ya. Tapi sustainability cukup mendominasi, Kang. Dalam 2 sampai 10 tahun ke depan. Apa sih resiko-resiko itu? Misalnya soal penurunan kualitas lingkungan, soal polusi. Itu memang isu-isu makro yang kemudian menjadi latar belakang kenapa kemudian sustainability itu menjadi fokus utama. Nah, kalau bicara bisnis sebetulnya, bisnis sendiri, nah ini dalam kacamata yang lebih luas, itu juga punya dampak, Kang, terhadap dinamika lingkungan dan sosial yang berkembang. Karena dengan demikian, keberlangsungan bisnis itu sendiri juga menjadi satu pertanyaan ketika hal-hal yang menjadi resiko itu tidak di-maintain dengan baik. Suatu contoh misalnya sederhana aja, banjir yang kemarin cukup signifikan di Sumatera ya, itu kan di beberapa sektor bisnis misalnya perbankan atau mungkin telekomunikasi, impact ke bisnis mereka nyata loh secara operasional. Itu contoh sederhana saja bagaimana sustainability itu betul-betul berdampak dari sisi keberlangsungan bisnis ke depan. Jadi dengan isu ini perusahaan harus ngapain, Kang? Jadi sebetulnya sustainability itu bisa dilihat dalam 2 kacamata, Kang. Pertama adalah dia bisa dilihat dalam kacamata opportunity, yang kedua adalah dalam kacamata risk. Jadi kalau yang tadi aku sebutkan soal climate change dan lain sebagainya itu bicara isu resiko nanti yang kemudian muncul ya. Tapi di sisi yang lain dengan sustainability itu juga banyak opportunity baru yang muncul. Contoh misalnya sekarang muncul kebijakan juga terkait dengan nilai ekonomi karbon. Bagaimana orang bisa dapat insentif lewat upaya dia menjaga dan melakukan konservasi terhadap hutan dan lingkungan lah. Misalnya baik itu karbon dalam konteks green carbon maupun juga blue carbon mangrove dan seterusnya. Jadi dengan dia menjaga itu ada pola insentif yang akhirnya muncul. Mungkin itu opportunity. Dalam konteks yang banyak orang tahu mungkin ada hubungannya sama corporate social responsibility berarti ya? Betul, itu bisa jadi salah satu subaktivitas yang bisa dilakukan. Subaktivitas bahkan? Ya, betul. Lanjut lagi, Kang. Nah, itu bicara opportunity, jadi nilai ekonomi karbon. Sekarang kami juga kebetulan lagi banyak mengerjakan asesmen terkait dengan itu. Jadi bayangkan dengan kita menjaga lingkungan, dengan kita menjaga hutan, itu ada pola insentif yang bisa dimungkinkan. Pasar karbon pun juga sudah ada sekarang, namanya IDX Carbon. Jadi kalau bursa ada IDX, sekarang ada IDX Carbon. Yang mana di situ dijual beberapa project, baik itu berbasis teknologi maupun juga berbasis alam, yang kaitannya dengan bagaimana upaya kita menuju dekarbonisasi. Perusahaan yang akhirnya terlibat dalam isu sustainability ini, itu akan dapat apa, Kang? Apakah misalkan contoh, ya seperti lagi kita jual beli dan kemudian akhirnya mendapatkan uang dari apa yang kita jual gitu ya, atau tadi yang mungkin orang-orang baru mendengar insentif gitu. Skemanya tuh gimana, Kang? Ya, kalau kami biasanya membagi itu dalam 3 level, Kang. Level pertama adalah protecting value. Jadi ini sebetulnya dengan melaksanakan sustainability mereka bisa melakukan berbagai macam upaya mitigasi resiko. Jadi ini masih bicara resiko, pengurangan cost lah di situ. Yang kedua adalah bicara efisiensi dan efektivitas. Ini yang mungkin mulai banyak bisa dilihat di inisiatif sustainability yang kaitannya dengan energi. Sustainability salah satu hal yang dilihat juga soal bagaimana kita melakukan efisiensi energi. Makanya didoronglah penerapan penggunaan panel surya dan beberapa energi baru terbarukan lainnya. Itu bisa menurunkan cost. Nah, yang ketiga adalah bagaimana itu bisa meningkatkan nilai tambah perusahaan. Salah satunya lewat pendapatan baru
lewat inovasi produk yang berbasis sustainability, green product, dan lain sebagainya yang mulai dikembangkan. Di sektor konstruksi punya green building, dan seterusnya. Nah, di sisi yang lain juga ada beberapa revenue stream tambahan yang bisa mereka dapatkan lewat pengelolaan tadi carbon project dan seterusnya. Atau mungkin pembiayaan khusus misalnya green bond, green financing yang sekarang mulai juga cukup kuat berkembang. Oke, jenis perusahaan seperti apa yang sebetulnya akhirnya masuk ke konteks kebutuhannya terhadap isu sustainability ini? Nah, ini kebetulan juga relevan dengan segmentasi pasar olah karsa. Jadi kalau boleh saya sampaikan, segmentasi pasar kita itu biasanya hanya saya menyebutnya 3 sampai 4 lah, 4 segmentasi pasar. Pertama, yang saat ini kalau kita bicara regulasi di Indonesia yang cukup punya concern adalah perusahaan emiten tentu yang sudah terbuka ya. Yang sudah TBK. Itu pasti melekat kebutuhan. Karena dia diwajibkan minimal mensubmit sustainability report. Oke, jadi mungkin kalau buat teman-teman semua dalam kesehariannya sering melihat atau mengamati perusahaan emiten ini, satu mereka harus ada annual report yang memang isinya adalah laporan keuangan perusahaan. Betul. Sekarang mereka juga harus diwajibkan namanya sustainability report. Ya, itu jadi satu itu. Kedua, di perusahaan yang emiten ini juga dirilis skor ESG rating, Kang. Jadi selain ada reportnya juga ada semacam sistem rankingan ya, rating dari lembaga rating global. Apakah itu dari S&P Global, dari Sustainalytics, yang itu angka ratingnya itu bisa dilihat langsung oleh calon investor tentu. Sehingga yang dulunya ini dianggap seperti CSR tadi ya, tapi kalau ini sudah berpengaruh pada nilai perusahaan di pasar modal, perusahaan akan melihat ini sebagai suatu hal yang berbeda. Itu pertama emiten. Yang kedua, BUMN juga mulai terdorong untuk bisa menerapkan ini karena mereka juga punya beberapa kebijakan terkait dengan penerapan sustainability di perusahaan mereka. Nah, yang ketiga ini adalah perusahaan private, tapi yang dia punya aktivitas luar negeri yang cukup erat. Misalnya dia ekspor beberapa produk tertentu. Kami ada salah satu klien yang ekspornya adalah ke Eropa. Itu salah satu hal yang dilihat pasti juga aspek sustainability dan juga ESG. Bagaimana pengelolaan efisiensi energi mereka, pengelolaan sampah mereka, bagaimana mereka treat karyawan, program-program peningkatan kapasitas karyawan itu menjadi salah satu hal yang juga mereka lihat gitu. Jadi akhirnya mereka harus comply. Berarti semuanya sekarang kalau misalkan kita bicara perusahaan-perusahaan yang tadi, itu isu sustainability itu tidak hanya bicara apa yang mereka lakukan untuk halayak keluar, tapi juga di dalamnya juga ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi juga ya. Betul. Cukup kompleks, Kang. Jadi kita bicara environment, lingkungan ya. Kita bicara sosial itu bisa masyarakat, bisa ke karyawan ya sebagai internal stakeholder, dan bicara tata kelola. Oke, kalau ditanya selama mungkin berarti 5-6 tahun terakhir mengerjakan banyak proyek di olah karsa, ada nggak proyek yang menurut Akang paling memorable dan beyond gitu yang Akang kerjain? Kita akhir-akhir ini banyak melakukan asistensi terkait dengan ESG rating. Dan ada 2 perusahaan di sektor yang berbeda, satu sektor keuangan dan yang kedua adalah sektor chemical. Itu alhamdulillah berhasil meningkatkan 38% skor ESG rating year on year-nya. Ini suatu pencapaian menurut kami karena kalau kita bicara ESG itu spektrumnya sangat luas. Jadi kalau tadi bicara CSR itu kan ibaratnya bicara aspek sosialnya aja, tapi ESG ini environment itu turunannya sangat banyak ya. Mulai dari bagaimana pengelolaan lingkungan mereka sampai kepada produk-produk yang itu relevan dengan produk-produk hijau gitu ya. Kemudian aspek sosial ini termasuk juga aspek human capital dan aspek governance sih, aspek tata kelola secara menyeluruh. Nah, kami berhasil meningkatkan 38% terhadap 2 portfolio perusahaan yang kami dampingi. Dan satu di antaranya itu masuk 2% industri terbaik dunia yang dirilis oleh salah satu lembaga. 2 perusahaan ini berarti well-known company ya? Well-known company. Tapi nggak bisa disebut. Ya, tadi soalnya nggak nyebutin. Tapi ini well-known company. Yes. Jadi buat teman-teman semua yang tadi sudah mendengar kriteria-kriterianya, coba di-search aja. Mungkin itu adalah yang sebetulnya nilai ratingnya juga publik kok. Jadi bisa dicek publik. Di-search aja? Ya. Oh, berarti ini nih kayaknya gitu ya. Siap. Oke. Ada momen-momen paling memorable nggak yang terjadi selama 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun terakhir yang menurut Akang mungkin itu jadi tonggak olah karsa? Karena kan banyak orang punya usaha tuh pasti punya momentum loncatnya. Awalnya mungkin produknya tadi Akang bilang IT services untuk urusan-urusan sustainability. Sekarang akhirnya produknya jadi banyak kan berarti yang dijual nih ke klien-klien. Momen paling memorable yang menurut Akang nih dengnya di mana? Tadi yang saya sebutkan soal forum penyelenggaraan annual event ya.
itu jadi bisa momen pertemuan, jadi betul, momen akhirnya bisa orang menjadi salah satu milestone yang cukup penting karena di situ kita bisa interaksi langsung dengan strategic stakeholder dan akhirnya kita juga bisa showcase beberapa produk dan layanan kita. Itu salah satu hal yang mungkin bisa menjadi milestone penting, Kang. Itu sih mungkin. Oke. Sekarang umur berapa, Kang? 29. 29. Ya. Pernah nyangka nggak dari titik dulu 23 tahun sampai dengan 29 sekarang udah akhirnya meng-achieve ini? Tentu nggak pernah dalam pikiran karena kita dari kecil nggak bercita-cita juga, Kang, menjadi entrepreneur. Tapi satu hal sebetulnya saya bersyukur masuk di industri konsultan ini yang banyak orang berpikir ini industri pinggiran lah, industri yang nggak scalable lah. Omong doang, Kang. Omong doang, gitu. scalable ya. Tetapi di sisi yang lain, saya beruntungnya adalah satu, network kita bisa berkembang dengan cepat. Yang kedua adalah kita terbiasa membantu orang dengan standar delivery yang baik, gitu kan. Oke. Jadi ini kenapa tadi ada kalimat soal ngomong doang? Karena memang saya dulu, Kang, sebelum akhirnya saya bergerak di industri kreatif, saya bantuin senior saya untuk akhirnya ngedevelop satu perusahaan itu konsultan, tapi lebih ke di sumber daya manusia. Okay. Jadi ngedevelop sumber daya manusia. Jadi ya seringkali kita lihat ya di sosial media sekarang orang-orang yang memang hidup di dunia konsultasi itu diomongin orang-orang ini tuh cuma ngomong doang. Enggak loh teman-teman, orang-orang ini tuh ada ilmunya, ada dasarnya, ada belajarnya, dan mereka harus menyelesaikan masalah yang ada di dalam perusahaan. Betul. Nah, dan teman-teman kalau misalkan teman-teman search nama Kang Unggul ini, gitu ya, ini menurut hasil researchnya teman-teman di sini gitu ya, Kang Unggul ini adalah orang yang kemarin meraih Asia Most Admirable Young Leaders 2024. Boleh tepuk tangan dulu? Terima kasih. Kalau boleh cerita, Kang, ini tuh kenapa akhirnya Kang bisa achieve ini, Kang? 2024 berarti umur 26, 27. Ya. Wow. Apa, Kang, kalau boleh diceritakan? Kebetulan event ini kan diselenggarakan di Bangkok ya, di Thailand, dan memang tema utamanya sustainability. Tentu radar nama kita mungkin juga terdeteksi lah dalam konteks sustainability, apalagi ada segmentasi anak muda di sana. Jadi saya pikir irisan industri sustainability yang menjadi concern kita dan anak muda barangkali itu yang menjadi pertimbangan penilai. Oke, jadi menemukan sebuah industri yang mungkin belum banyak anak muda yang masuk ke sana, itu satu. Betul. Yang kedua, dan temanya kebetulan tahun itu sedang sustainability. Dan kebetulan temanya sustainability akan memang masuk di situ sejak muda. Dan yang kedua tetap aja pasti dinilai delivery-nya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, Kang, maksudnya nggak banyak orang kan yang akhirnya dapat penghargaan seperti ini, begitu ya. Di sisi lain, banyak orang yang mungkin akhirnya setelah nonton ini jadi tahu bahwa oh ada ya orang-orang muda yang akhirnya bisa dapat penghargaan. Sebenarnya kalau misalkan ditanya dalam kesehariannya Kang Unggul, apa sih sebetulnya yang memang jadi kebiasaannya Kang Unggul, jadi karakternya Kang Unggul, sehingga akhirnya Kang Unggul ngerasa dalam menjalani semua ini, bisnis, keseharian, itu yang akhirnya bisa membuat Kang Unggul mengachieve itu. Wah, apa ya? Sebetulnya sederhana sih, Kang. Saya sebenarnya nggak cukup banyak hal yang kompleks ya dalam menjalani berbagai macam aktivitas ini. Tadi sempat ditulis sebetulnya di situ. Mungkin teman-teman riset di bio saya. Itu bahasa Jawa, sepi ing pamrih rame ing gawe. Sebetulnya sepi ing pamrih itu ya kita sepi dalam, ya kita tidak banyak pamrih lah dalam melakukan apapun dan ramai dalam bekerja. Itu aja sih. Jadi nggak usah banyak kita terlalu banyak berhitung biasanya. Berhitung, tidak terlalu ingin, nggak usah terlalu ini itu lah. Yang penting kerja aja, beresin maksimal. Dan kerja itu kan tentu juga buat diri kita sendiri juga gitu. Oke, ini pertanyaan yang mungkin agak loncat, Kang. Tapi saya ngerasa ini perlu, Kang. Ya akhirnya kan Kang Unggul punya prinsip seperti tadi. Ya. Kalau boleh tahu, bagaimana dulu Kang Unggul secara karakter itu dibentuk? Apakah ada peran orang tua di sini? Ya. Apakah peran keluarga di sini? Ya. SMP udah dalam tanda kutip merantau, udah ngekos. Ada kondisi apa, Kang, yang akhirnya mendevelop Kang sampai akhirnya begitu? Ya, mungkin orang tua salah satu faktor yang paling signifikan ya. Jadi kebetulan alhamdulillah tidak banyak orang kan punya kesempatan diberikan dukungan penuh ya dari orang tua untuk menempuh jenjang pendidikan gitu ya. Kebetulan orang tua saya nggak ada background pengusaha, Kang. Bapak saya PNS dan pangkatnya pun bukan yang level tinggi lah. Jadi
PNS di desa lah. Dan alhamdulillah keterbukaan terhadap pendidikan, meskipun beliau di desa, punya keterbukaan yang baik terkait dengan pendidikan. Sehingga saya diberikan kesempatan, udah kalau mau kuliah dimanapun, ya jalankan aja sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kebutuhan kita ke depan. Itu yang kemudian menjadi privilege menurut saya, karena nggak semua orang punya kesempatan diberikan izin ke orang tua untuk bisa kuliah dimanapun begitu. Oke. Ada yang dididik secara karakter nggak waktu kecil? Misalkan harus disiplin, harus apa misalkan ada? Mungkin kemandirian ya salah satunya. Kemandirian. Karena dari kecil sudah diberikan kesempatan untuk mandiri. Mandiri. Jadi kemandirian dan kemampuan adaptasi akhirnya itu juga menjadi satu hal yang cukup fundamental, Kang. Oke. Dalam prosesnya, dari kecil sampai dengan sekarang, pernah merasa gagal apa enggak? Oh, pernah, sering dong. Ada nggak momen-momen di mana akhirnya Kang Unggul merasa gagal? Sering lah, kan kita selalu punya cita-cita misalnya. Kan banyak dari kita belajar ya, maksudnya kalau kita akhirnya jatuh, kita gagal, pasti akhirnya kita belajar dari jatuhnya kita dan dari kegagalan itu, habis itu kita jadi pribadi yang baru. Boleh nggak diceritain momen-momen apa yang dulu pernah terjadi dalam hidup Akang yang akhirnya bisa membuat ya Akang jadi seperti sekarang? Mungkin yang agak signifikan apa ya? Saya pernah waktu itu kuliah ya, jadi mungkin udah agak cukup dewasa. Kalau kecil ya mungkin ada banyak kegagalan, tapi nggak cukup memorable lah. Tapi yang cukup memorable adalah ini kawan-kawan yang mungkin dulu pernah seperjuangan pernah mengingat. Saya pernah dulu majuin presiden mahasiswa di kampus. Oke. Jadi itu pengalaman yang berharga dan pada waktu itu intinya singkat cerita hasilnya tidak sesuai apa yang saya rencanakan. Nggak terpilih dengan selisih yang cukup kecil. Dan saya sudah cukup all out di sana dengan berbagai macam effort. Dan akhirnya saya menyadari betul bahwa banyak faktor kalau kita bicara posisi-posisi publik yang itu juga cukup menentukan dalam keberhasilannya ke depan. Dan banyak banget pelajaran yang bisa saya dapatkan. Oke, kalau boleh tahu Kang, dari situ belajar apa Kang? Dari situ belajar, ya politik tentu ya. Berinteraksi dengan orang. Politik bukan dalam konteks politik praktis, tapi bagaimana kita ya kepemimpinan kita mungkin diuji juga bahwa kepemimpinan bukan soal posisi. Yang kedua mungkin juga bagaimana kita melakukan pola komunikasi yang lebih baik gitu Kang. Oh, komunikasi ya? Komunikasi. Kalau dalam bisnis ada nggak kegagalan yang akhirnya pernah dirasain? Sering dong. Produk kita nggak diterima banyak. Kita banyak mengembangkan produk digital terkait dengan sustainability, tapi nggak semua bisa di-accept dengan pasar Kang. Jadi banyak investasi kita yang juga sebetulnya trial and error dalam konteks sustainability ini. Jadi 80 juta dulu yang didapat waktu di awal itu adalah satu dari sekian banyak mungkin penolakan yang terjadi Kang? Betul. Gimana rasanya dapat penolakan di awal-awal itu? Saya orang yang nggak terlalu banyak baper terkait dengan penolakan Kang. Jadi kalau teman-teman kantor di Olah Karsa sudah agak memahami, saya agak cukup sabar. Bahkan dalam beberapa kesempatan kita harus beberapa kali untuk approaching satu klien yang sama misalnya, atau satu stakeholder yang sama. Alhamdulillah dengan pengalaman di masa lalu determinasi kita cukup baik lah gitu Kang. Jadi ini menarik ya teman-teman semua, karena banyak orang yang merasa mungkin kalau sudah ditolak ya kita harus cari orang lagi untuk akhirnya ya ngelengkapin leads-nya kita, approach-nya kita. Yang ngapain kita ngebenturin diri ke sesuatu yang memang udah nggak nerima kita. Tapi kalau dalam prinsipnya Kang Unggul, selama masih ada kemungkinan approach terus dan kita cukup memahami lah bagaimana orang memandang kita mungkin di level yang mana, itu menurut saya sih wajar aja. Jadi nggak perlu cukup baper yang berlebih lah. Oke, dicoba terus. Dan itu kan di luar kontrol kita. Iya. Oke, Kang Unggul. Sekarang Olah Karsa sudah masuk fase ke 5-6 tahun. Pasti kan ada rencana nih. Iya. Ke depan, mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan. Bisa nggak Kang Unggul ceritain sekarang ini teman-teman Olah Karsa lagi ada rencana apa? Kita lagi transformasi menuju Olah Karsa Group Kang, sebetulnya. Yang ini sebetulnya kita kerjakan mungkin 1 tahun ke belakang lah. Bahwa kita membentuk beberapa entitas selain PT Olah Karsa yang menjadi konsultan ya. Itu kita sedang mengembangkan beberapa entitas lain yang tentu tidak lepas dari core sustainability. Salah satu yang kita sedang kembangkan cukup serius juga industri used cooking oil. Kita bukan hanya penampungan minyak jelantahnya, tapi sistem traceability-nya, kemudian ERP-nya untuk industri yang sejenis,
sampai kemudian kita lagi berprogres untuk sertifikasi dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu hal yang kita kerjakan cukup serius. Yang kedua, kita juga sedang mengembangkan beberapa produk AI kaitannya dengan sustainability. Salah satunya kemarin yang kita luncurkan juga ESGtrack.ai. Jadi platform pelaporan sustainability menggunakan AI. Alhamdulillah ada 6 perusahaan yang sekarang sudah menggunakan itu, dan itu mungkin beberapa hal yang akan terus kita lakukan ke depan, Kang. Oke, kalau ditanya di luar sana ada orang-orang yang mungkin melihat masa depan ini kan nggak pasti, Kang. Ya. Banyak perubahan yang terjadi di dunia sangat cepat. Mungkin Akang punya tips bagaimana buat orang-orang di luar sana, buat teman-teman yang jadi entrepreneur, ya akhirnya bisa menemukan concern-nya, sama seperti layaknya Kang Unggul bisa menemukan isu sustainability ini. Gimana cara nangkapnya, Kang? Tidak berhenti untuk belajar sih. Oke. Jadi banyak orang begitu selesai kuliah menganggap bahwa tanggung jawab untuk belajar itu selesai. Bagi saya, ya belajar itu tidak harus dalam ruang formal seperti kuliah. Kita berhipmi juga belajar, di perusahaan kita sendiri juga belajar, berinteraksi dengan siapapun itu bagian dari belajar. Dan dinamika bisnis, terutama saat ini berkembang begitu cepat, kemampuan belajar kita sangat menentukan kecepatan kita beradaptasi. Oke, itu. Buat teman-teman semua yang pengen berwirausaha, Kang. Pertanyaan saya coba agak bedain khusus buat Kang Unggul ya. Apakah teman-teman yang pengen berwirausaha ini harus melihat sisi idealisme? Karena Kang Unggul kan, ya kita bicara satu isu ini berarti ada idealisme yang kemudian dijaga. Atau sebetulnya kalau jadi pengusaha itu harus jadi orang yang ya udah mikirin urusan komersial dan pragmatis aja. Versinya Kang Unggul gimana? Ya, satu sisi passion itu menjadi nafas buat kita dalam menjalankan bisnis ataupun sektor yang memang kita geluti, ya. Kalau kita ngerasa ngerjain sesuatu itu nggak ngerasa capek dan nggak ngerasa kayak hari Senin tuh, aduh gua harus kerja lagi gitu. Tapi kalau pengen cepet-cepet justru kerja, itu tandanya kita punya calling terhadap apa yang kita kerjakan. Itu sangat penting sebagai nafas perjuangan kita ke depan. Tetapi di satu sisi yang tidak kalah penting kalau kita bicara entrepreneurship juga soal market driven. Jadi sejauh mana isu yang kita bawa itu bisa di-accept oleh pasar, itu tetap menjadi satu hal yang penting. Jadi kalau saya balancing, Kang, jadi passion itu nafas buat kita, tetapi kita harus bermimpi dengan mata terbuka untuk tetap punya pertimbangan bagaimana kita bisa melakukan penetrasi terhadap pasar. Kalau ada teman-teman yang akhirnya ibaratnya mikirin idealismenya itu amat sangat dalam, sampai mereka mungkin banyak yang lupa bahwa ini tuh usaha. Ya. Nggak bisa. Saran dari Akang gimana? Menurut saya perlu dipikirkan kembali karena user kita ini siapa gitu. Jadi kan ketika kita berwirausaha itu kan ada orang yang menerima produk atau layanan kita. Dan user ini siapa, itulah yang harus kita tahu betul bagaimana behavior-nya. Oke, ini kalimat saya mungkin ya. Bedakan antara teman-teman menjadi pengusaha dan menjadi aktivis. Yes, betul. Jadi pengusaha artinya teman-teman punya tanggung jawab untuk akhirnya menjalankan usahanya dan ada teman-teman yang bekerja di sana. Kalau jadi aktivis ya silahkan pikirkan diri Anda sendiri. Kalau Anda ternyata mau begitu aja nggak apa-apa. Betul ya, Kang? Betul. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, Kang. Banyak orang yang berwirausaha di luar sana, tapi mungkin karena kita bahas sustainability, itu nggak mikirin impact-nya keluar. Kadangkala akhirnya mereka punya hal-hal yang ya akhirnya jadi dalam tanda kutip merusak atau punya impact yang buruk. Nah, dari Akang, sebetulnya apakah kita jadi seorang pengusaha ini harus benar-benar memperhatikan hal-hal seperti itu, atau sebetulnya ya, usaha mah yang penting kamu menghasilkan uang, atau gimana, Kang? Itu mungkin semua orang punya perspektif masing-masing. Ya. Tentu pendapat saya nggak bisa diterima ke orang lain juga. Apa-apa. Ini kan karena memang kalau saya percaya ada purpose driven company. Jadi perusahaan yang punya purpose dalam menjalankan bisnisnya. Jadi nggak harus sustainability sih sebetulnya, tapi purpose driven company. Mungkin Kang Ibam punya purpose di industri kreatif dan percaya ini menjadi satu nilai tambah, itu purpose driven company. Bagi kami sustainability itu purpose, ya itu berarti menjadi bagian dari nafas bisnis kita. Jadi menurut saya yang penting adalah kita menemukan purpose-nya. Jadi menjadi purpose driven company. Oke, kalau gitu pertanyaannya adalah sekarang Akang dan Olah Karsa ini yang lagi jadi nafas utamanya yang akhirnya benar-benar menggerakkan tuh ada apa, Kang? Saya sih sebetulnya dan rekan-rekan semua di Olah Karsa, kita sedang pengen betul-betul membuktikan bahwa sustainability itu menjadi nilai tambah bagi perusahaan. Itu aja. Karena masih banyak nilai tambah dalam bisnis. Karena masih banyak orang yang akhirnya melihat sebelah mata atau gimana? Karena masih banyak betul orang yang melihat sustainability ini ya additional value.
belum seperti finance yang mungkin menjadi core utama dalam bisnis. Tapi kita cukup percaya bahwa sustainability itu bisa menjadi satu nilai tambah bagi bisnis. Kalau gitu ceritakan ke teman-teman, Kang. Kenapa ini jadi sangat penting? Karena tantangan kita ke depan nggak lepas dari sustainability tadi. Aku udah bicara ya background-nya. Yang sebelumnya tadi. Itu melekat ya, Kang? Melekat. Dan kemudian menurut saya ini gelombang ekonomi baru sih, Kang. Jadi kalau beberapa podcast Pak Sandiaga Uno sering bilang kan, ada 4 sektor yang menjadi the new wave of economy. Satu adalah sektor Kang Ibam, creative economy. Yang kedua adalah digital economy. Yang ketiga adalah green economy. Dan yang keempat adalah wellness economy. Saya cukup melihat itu ada chance di sana juga. Oke. Kalau misalkan di luar sana ada teman-teman yang mungkin udah coba usaha, tapi mentok. Kayak udah kayak nggak bisa nih usaha. Ada saran nggak, Kang? Persistensi menjadi hal yang penting di bisnis. Saya pun dapat klien pertama setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan? Setelah 6 bulan. Belum mulik ya? Belum mulik. Setelah 6 bulan, teman-teman. Jadi dapat klien pertama itu setelah 6 bulan. Bisa dibayangkan 6 bulan tanpa logistik yang memadai, pasti kita akan... Kemudian dibayar 1, dibayar 86 juta kan? Gaji ya 1,35 juta. Itu kan satu yang harus kita bayar. Maka kalau kita nggak punya passion menjalani 6 bulan ini kan berat juga, Kang. Jadi menurut saya persistensi tetap satu hal yang penting, tetapi teman-teman juga terus harus melakukan iterasi. Apakah sektor ini menjadi sektor yang tepat? Karena memilih sektor yang tepat itu juga menjadi salah satu hal yang penting dalam bisnis. Oke, jadi teman-teman semua jadi entrepreneur itu balik lagi ya, cek lagi purpose-nya apa, dijalani, tapi pastikan tadi kata Kang Unggul, ya dijalani tapi juga tetap waras gitu. Ya. Gitu ya, Kang ya? Betul. Ya isunya tepat, penghasilannya dapat. Betul. Kalau isunya tepat, penghasilannya nggak ada, insya Allah masuk surga teman-teman semua gitu ya. Jalur kebaikan kalau begitu. Betul. Ya tapi itu harus waras di situ ya, Kang. Ya. Oke, Kang. Ada tips nggak buat teman-teman semua di luar sana yang ya saat ini sedang berusaha, hal-hal yang mereka harus biasakan atau hal-hal yang memang mereka harus lakukan dalam usahanya, Kang? Ada nggak? Mungkin yang relevan dengan sekarang apalagi Gen Z ya, adalah persistensi menurut saya yang mahal sih. Persistensi, nggak banyak orang mau cukup persisten menurut saya. Itu yang menjadi modal utama. Kedua, soal learning capacity, kemampuan belajar. Kemampuan belajar ini bukan belajar dalam konteks kita sekolah dan kuliah ya, tetapi mau menganalisa, kemudian menyimpulkan apa yang kemudian itu menjadi bagian dari core bisnis kita. Mau mengupgrade diri adalah mengupgrade diri. Itu bagian konsekuensi yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, kita juga perlu menganalisa sektor. Jadi apakah sektor kita ini masih cukup relevan untuk perkembangan dunia yang sekarang? Oke, jadi dari tadi kalau dari awal sampai dengan sekarang, ada satu hal yang memang akhirnya kita benar-benar bisa lihat dari Kang Unggul yang selalu diulang. Bahwa kita harus aware sama sekeliling kita, dunia lagi berubah. Sektor itu ada yang akhirnya muncul dan kemudian kita bisa masuk, ada yang sudah lama berjalan tapi kemudian akhirnya ditinggalkan. Betul. Jangan sampai akhirnya kita terjebak dalam bisnis dalam kapal yang mungkin bisnis yang akhirnya sudah ditinggalkan. Misalkan sekarang ya mau bisnis fotokopi misalkan, ya kecuali kamu punya kampusnya begitu ya. Punya betul. Sekolahnya, punya wartel misalnya. Punya wartel gitu Warnet, misalkan. Ya coba dilihat lagi gitu. Industri yang memang teman-teman perlu masuki itu seperti apa. Jangan sampai akhirnya teman-teman salah. Karena ya waktu nggak bisa diulang. Betul. Oke, Kang Unggul. Terakhir. Closing statement Kang Unggul. Buat orang-orang di luar sana. Terserah apakah itu mau buat teman-teman entrepreneur ataupun orang-orang di luar sana, ada nggak hal-hal yang memang pengen Kang Unggul sampaikan? Boleh untuk isu sustainability ataupun lainnya, silakan. Entrepreneurship ya mungkin yang lebih luas lagi. Menurut saya sih satu hal yang penting dalam entrepreneurship adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan sumber daya dan resources yang paling dekat dengan diri kita. Itu satu hal yang penting menurut saya. Oke, teman-teman semua, itu obrolan kita hari ini bersama dengan Kang Unggul dan tentunya kita banyak dapat insight dari Kang Unggul. Jadilah entrepreneur yang berdampak. Itu kalau saya bayangkan nggak banyak orang yang mau mengurusi urusan-urusan yang akhirnya punya dampak positif ke sekeliling. Dan buat teman-teman,
isu sustainability ini adalah isu yang sangat penting. Itulah kenapa kita ajak Kang Unggul ke sini, karena belum banyak orang yang aware. Jadi buat teman-teman yang baru tahu soal isu ini, pelajari, ulik, dan siapa tahu ternyata teman-teman semua bisa membantu isu ini untuk semakin naik. Membantu juga bisa jadi mungkin orang-orang yang ahli di bidang ini. Betul. Atau membantu Kang Unggul mengembangkan bisnisnya. Aduh, terima kasih banyak. Tinggal ngobrol aja sama Kang Unggul, kira-kira gini kan, kira-kira gimana begitu ya Kang. Itu aja obrolan kita hari ini, dan tentunya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kita tepuk tangan yang meriah buat Kang Unggul. Terima kasih Kang Ibam untuk waktu kesempatannya. Thank you. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.